Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabir Farm dan kita akan daily vlog. Oke, sebelum teman-teman ngelanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama di share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita di sini aja teman-teman ya. Kita akan bahas di sini biar lebih enak ngejelasinnya. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang saya, Bang, gimana sih burungnya koak-koak aja, Bang, burungnya cuman manggil-manggil aja, ngetik-ngetik aja segala macam. Dan pada intinya dia menanyakan tentang emosi. Jadi sesuai judul kita akan ngejelasin teman-teman semua. Nah, tapi jangan lupa di subscribe dulu, oke? Jadi main koloni, kenapa sih saya harus pakan rendah? Itu dulu yang teman-teman harus pahamin. Ini kita sekalian belajar, sama-sama belajar tentang pemahaman ya. Kenapa sih kita harus pakai pakan rendah? Karena main koloni begini, ini koloni semuanya campur, itu udah termasuk menaikkan birahi. Itu kita ngomongin pakan dulu deh. Pakan kita rendah dulu sampai benar-benar gacor. Sehabis gacor kita masuk ke step berikutnya, itu juga nggak pakan rendah, bukan rendah aja enggak, tapi kita naikin dikit pelan-pelan sampai ke ujungnya benar-benar birahinya ketemu titik yang tinggi tapi masih mau bunyi. Intinya begitu teman-teman. Nah, itu dari pakan sudah paham. Makanya saya di sini bukannya menjelekkan orang yang jualan pakan, enggak, maksudnya di sini kita ngegacorin dulu aja, dengan cara pakan polos di koloni, karena pemahaman kita bermain koloni itu birahi pasti tinggi. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah merasakan burungnya bunyi di koloni, burungnya cuek di koloni. Itu udah banyak yang WhatsApp saya dan laporan ke saya kan sudah. Terus yang tadi sesuai judul, kita koak-koak, manggil-manggil segala macam, emosinya, intinya emosinya terlalu tinggi lah. Emosi terlalu tinggi. Sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah dipikirin, karena tujuan kita bermain koloni itu birahi pasti tinggi teman-teman. Emosi pasti bisa keredam, lewat kita bermain koloni. Jadi bahasanya nih, kita ngasih contoh, karena maaf ya tangan satu jadi nggak bisa pakai tangan dua. Kita ngasih contohnya. Jadi nih kita ambil garis lurus ini aja ya. Nah ya, titik nol birahi sama emosi. Nah, kita main koloni sudah pasti birahinya ada di titik tinggi ya kan, emosinya pasti ada di sini. Kecuali masih baru teman-teman, nah dari nol, misalkan dari nol teman-teman baru bermain koloni, baru sehari, baru 2 hari, baru 3 hari, itu rata-rata birahinya di tingkat ini, emosinya di tingkat ini. Karena wajar masih koak-koak, karena wajar dia belum cuek, karena wajar mereka belum kenal satu sama lain. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk masalah birahi sama emosi. Ini udah pasti birahi, Gimana caranya teman-teman? Mapanin dulu dia di koloni, pasti emosinya turun sendiri, saya yakin. Karena emosi pasti keredam, birahi pasti tinggi. Makanya kenapa saya pakai pakan polos. Udah paham teman-teman ya dari situ. Nah, ini burung pakan polos dibantu penjemuran, karena emang terjadinya cuman ngeriwik, kondisinya cuman ngeriwik, makanya saya bantu jemur. Nah, cuman selama 3 hari, selama 1 minggu, selama 2 minggu, selama 1 bulan nggak ada perkembangan, teman-teman tinggal polosin aja, pakannya, stop jemurnya, dilaras wajib jantan, tapi nggak usah pakai berjemur. Itu yang kemarin di video vlog sebelum saya juga begitu. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ketika memang baru dilaras, ketika memang baru dipetal satu ruangan satu burung, itu terjadi koak-koak, manggil-manggil, itu nggak apa-apa, tapi dilihatin dulu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, itu ada perubahannya atau enggak. Kalau memang sehari narik 5 detik nggak apa-apa, lanjutin aja, nggak masalah. Walaupun masih ada ngeragiknya, walaupun masih ada koak-koaknya, jadi nggak usah khawatir. Model kayak ini
kowe kan tadi manggil-manggil tuh, itu wajar, hal wajar karena memang di sini kita pemilihan materi bahan, kecuali kita udah dapat materinya, kita masuk ke step finishing atau step sistem tempel seperti ini, baru kita khawatir. Karena memang kan dari sini kita bisa tahu ini burung yang gacor, contohnya ini burung yang gacor tapi nadanya masih standar. Nah udah gacor, ini PR saya sekarang gimana caranya ini burung berubah nada. Nggak usah mikirin dobelan dulu, merubah nada dulu dengan cara ditempel. Single bisa, ditempel bisa, terus dikawinin bisa, ditelorin bisa. Dari keempat ini semua burung beda-beda teman-teman. Nah begitu pula dengan betina juga sama teman-teman, pakan polos dibantu penjemuran, cuman sih rata-rata betina di koloni kita harus main penjemuran. Karena apa? Karena birahi betina sama jantan itu beda, jadi teman-teman itu harus perhatikan, makanya saya harus bantu jemur gitu. Dan kemarin ada yang bertanya, bang caranya melihat burung yang mau dijemur atau enggak itu seperti apa? Teman-teman lakukan dulu penjemuran selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, lihat reaksinya seperti apa. Ketika memang dipakai pakan polos dibantu penjemuran yang terjadi cuman koak-koek, lanjutin dulu sampai 1 bulan paling lama, nggak ada perubahan, nggak ada ngedur, nggak ada gacor, nggak ada bocor, teman-teman stop penjemurannya, pakannya tetap pakai pakan ini, teman-teman non jemur, larasnya non jemur. Dan begitu sebaliknya, kalau misalkan memang non jemur, pakan polos nggak ada perubahan, teman-teman bisa melakukan pakan tinggi bertahap non jemur juga. Begitu terus teman-teman, putar-putar terus. Gimana caranya burung itu mau bunyi, berarti itu kemauan dan kesukaan burung. Jadi nggak usah khawatir ini caranya gimana sih bang, caranya gimana. Sebenarnya simple, cuman teman-teman harus melakukan seperti itu aja, melihat dari tingkat kegacoran burung, mau gacor atau enggak, mau bunyi atau enggak, dari situ teman-teman. Nah kecuali teman-teman sudah melakukan apapun yang tadi saya bilang, pakan polos dibantu jemur, pakan tinggi non jemur, pakan polos non jemur, misalkan tidak ada penggacoran, tidak terjadi gacor, teman-teman. Makanya koloni ini kan sebenarnya untuk pemilihan materi, enggak semuanya burung bisa instan, enggak semuanya burung bisa langsung bunyi, enggak semuanya burung memang materinya bagus. Cuman di sini kita menyingkat waktu kita biar kita enggak sibuk ngurusin burung, yang kita urusin tuh yang benar-benar sudah ada materinya, yang kita lihat dari materi dari koloni yang sudah terbentuk, udah ada, udah enak, baru kita step selanjutnya itu yang kita urus teman-teman. Ini mah jujur aja teman-teman, yang seperti ini saya nggak pernah urus, karena saya melihat itu pasti lama, makanya nggak usah dikhawatirin, bingung ini tingkat birahinya sekian, cara pemetelannya itu kan saya bilang, cara kita melihat materinya sudah bagus atau enggak dalam seminggu, dalam 2 minggu, dalam 3 minggu, dalam sebulan, itu dipetel satu minggu teman-teman. 1 minggu 1 hari kita petel, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu kita koloni, kita tiap hari kita laras tanpa pemetelan. Pelarasan itu 1 jam, termasuk penjemuran misalkan cuma 15 menit, 30 menit, teman-teman bisa pangkas dari situ. Habis itu teman-teman bisa laras di tempat yang dingin, tempat yang adem, bareng-bareng tetap melihat burung banyak. Nah habis itu teman-teman bisa dempetin lagi ke koloniannya sesuai dengan tempelannya masing-masing, sesuai dengan abjadnya masing-masing, teman-teman tempel, jangan dirubah-rubah. Nah habis itu teman-teman hari minggunya teman-teman bisa petel 1 ruangan 1 burung. Tujuannya untuk apa? Yang saya bilang, ketika memang saya nggak pernah urus burung ini, petel seminggu sekali. Jadi dari situ teman-teman, yang materi pasti bunyi, yang memang sudah gacor pasti bakalan keluar disendiriin. Walaupun awalnya pasti diawalin dengan meriwik, koak-koak segala macam, cuman teman-teman harus melihat 10 menit 30 menit itu paling lama, itu mau bunyi, mau keluar durasi, mau gacor, mau bocor atau enggak, itu yang harus diperhatikan teman-teman seminggu sekali.
Kalau ini mah jujur aja saya tidak pernah merhatikan, paling yang perhatikan itu memang burung-burung yang sudah bocor seperti ini. Ini juga sudah mulai, ini diawali dari ngeriwik, ini juga yang paling pojok tuh yang tadi tuh itu juga mulai bunyi. Nah ini juga blue S yang paling pojok itu birahi bunyi, cuman emang birahinya ketinggian dan emosinya masih nakal, makanya saya susah lah. Walaupun burung bermateri, walaupun burung yang materinya birahi bunyi tapi tidak gacor, mendingan teman-teman punya burung yang gacor dan birahi bunyinya itu mengikuti daripada punya birahi bunyi tapi tidak mau gacor. Itu pasti teman-teman punya kesulitan, banyak kesulitan yang dialami ketika main single, ketika intinya main single lah, pakan tinggi terus-terusan tidak ada hasil. Gitu pula dengan saya yang selama ini bermain burung ya tiap hari main single, nggak ada ujungnya teman-teman. Itu mungkin itu aja biar nggak terlalu panjang. Kalau teman-teman mau komen, mau nanya, komen aja teman-teman, komen pasti saya akan balas, dan insya Allah apa yang mungkin teman-teman lebih banyak pertanyaannya saya akan buatin vlognya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.